disebutkan di zaman dahulu. Nina faidah lah, mudahan nah nang mendengarkan baik nang hadir di sini atau netizen yang sedang menulis komentar di kolom komentar, mudah-mudahan kau mengamalkan apa sebutin. Dahulu dalam kitab disebutkan ada dua ikung bebinian. Ini bakawan serantang seruntung, semuak seliur, setilam sakalambu. Lalu inyani bipai beribadah nih guru sama, ibadahnya nih sama. Bibinian aja, bibinian zaman dahulu ibadah sama. Ini bibinian nang harat, jangan bibinian nang diitihi jilbabnya sama, lipstiknya sama, tasnya pun sama, bajunya pun sama, ibadahnya nang sama. Nih bibinian ibadah sama. Apalagi nih nah bibinian, ini kan kita anak-anak kita masuk sekolah, macam-macam biaya ini biaya itu, kurangi nang kada penting dalam hidup, kurangi dan ringankanlah beban suami pian. Mun urusan pakaian tuh kawah aja ditahan-tahani biar memakai baju ngitung-ngitung aja orang kada tahu juga, banyakin nukar minyak harum aja. Tapi mun urusan parut anak sekolah masuk sekolah perlu duit, tak ungut sidin berjualan nah, menangis kita melihat kenapa umat Nabi Muhammad ini. Ayo bebinian lah disadangi, pakaian tuh ngitung-ngitung jagain kawah aja. Lelakian juga jangan terlalu bini sudah kawah baharit saurang pulang. Lelakian bebinian ayo kadusa menuruti gaya hidup, kadusa hendak membebani laki nang di luar dari kemampuan laki, seadanya aja. Anak nang dipikirkan nah kayak apanya sekolah, kasihan berapa banyak anak yang putus sekolah di sana ya Allah. Lalu berjanji guru ai bebai ujar nang dua sahabat tadi, munnya siapa di antara kita nang terdahulu mati minta izin lawan Allah untuk menemui salah satu nang masih hidup. Nah janji itu berarti jadi hantu lah guru, kada menemui dalam mimpi. Lalu sekalinya limbah sepakat orangnya ahli ibadah, sekalinya salah satu di antara mereka meninggal. Janji seperti itu di dunia, minta izin yang meninggal tadi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk datang di mimpi sahabatnya di dalam tidur. Maka ketika datang di dalam tidur tersebut, maka sahabatnya bertanya, "Kaifa haluki?" Bagaimana keadaan engkau? Gala ana fil jannah. Qalat laha ana fil jannah. Maka perempuan itu, sahabatnya itu mengatakan, saya di dalam surga, alhamdulillah saya masuk surga. Mudahan kita masuk surga seberatan. Kemudian bima dakhaltil jannah. Lihat bibini nang ahli ibadah. Pertanyaannya bima dakhaltil jannah, dengan sebab apa engkau mendapatkan surga wahai sahabatku? Kemudian di sana dia mengatakan dakhaltul jannata bi syai'in kuntu adzkuru bihillah min waraiki. Saya masuk surga dengan sebab beberapa zikir yang saya amalkan yang engkau tidak tahu. Di dalam kesendirianku itu yang aku baca. Ketika aku sendiri hendak guring itu yang aku baca. Apa itu? Kemudian ketika bisyai'in la ya'lamu bihi illallah, zikir itu wahai sahabatku kadada yang tahunya ketika aku berzikir kecuali Allah. Ya. Kemudian faqalat laha qulihi li mahu. Lalu jar bibinian tadi, coba pang padahi aku apa garang itu supaya aku juga kawa maamalakan haratan sorongonon, aku kawa juga maamalakan haratan aku hendak guring kawa juga maamalakan. Faqalat kuntu adzkurullaha bi khamsi kalimat. Aku berzikir kepada Allah dengan 5 kalimat. Apa itu 5 kalimat? La ilaha illallah akhlu biha wahdi. Artinya dengan kalimat la ilaha illallah yang menemani dalam kesendirianku. 1, 2, la ilaha illallah afni biha umri. Dengan kalimat la ilaha illallah aku habiskan umurku. La ilaha illallah yughfar biha dzambi.
dengan kalimat la ilaha illallah dosaku diampuni Allah. Yang ketiga, yang keempat, la ilaha illallah adkhul biha qabri. Dengan kalimat la ilaha illallah aku masuk ke dalam kuburku. La ilaha illallah alqa biha rabbi. Dengan kalimat la ilaha illallah aku akan berjumpa dengan Tuhanku. Falamma lagitullah, lalunya berkisah itu nang 5 tadi itu nah. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. La ilaha illallah afni biha umri. La ilaha illallah yughfar biha dhanbi. La ilaha illallah adkhul biha qabri. La ilaha illallah alqa biha rabbi. Ketika aku berjumpa di hadapan Allah setelah aku meninggal dunia, futihat li khamsu turuk, dibukakan 5 jalan bagiku. Kullu tariqin maktubun 'alaiha la ilaha illallah. Setiap jalan tersebut bertuliskan la ilaha illallah. Wa qalat liyal malaikah, lalu malaikat mengatakan udkhuli ayyi tariqin syi'ti fa innahu yuaddi ilal jannah. Wahai perempuan salehah, masuklah dari pintu manapun yang kau inginkan. Kenapa? Karena setiap pintu yang bertuliskan la ilaha illallah mengantarkan engkau ke dalam surganya Allah. Sadangi 10 pertama handphone. Ayo zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, subhanallah subhanallah. Bahkan seorang perempuan yang telah meninggal mengatakan, wahai ayahku, ketahuilah satu kalimat subhanallah maka itu nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anak orang soleh meninggal, bibinian masih halus, dalam mimpi anak tersebut mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, satu kalimat subhanallah yang kalian ucapkan di dunia kami mengetahui pahalanya. Tahu berapa pahalanya? Kalimat subhanallah satu kali yang kita baca lebih baik daripada dunia dan seisinya.